Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau nggak mau bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Kau, ya kan, hobi kau cuman menghina orang lain. Siapa aja pemimpin dunia yang mengkoleksi mainan anak-anak? Pertama, mantan Presiden Amerika Barack Obama. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih Pak, terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Kusarankan sama kalian semua ya, pindah aja kalian dari negara Republik Indonesia ini. Saya ngeliatnya sini Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau nggak mau bilang sakit jiwa gitu. Cari ya kan negara lain, ataupun kalian buat negara ya, tapi jangan di Indonesia. Kalian angkat langsung si Anies jadi presidennya, kau Kumis jadi wakilnya, atau enggak si Tipa, kalau enggak Mister Panci, kalau enggak si Harun Assegaf, kan banyak kalian tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pria berkumis ini? Dia adalah Sunarko yang dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Namun, kala itu ia sempat tersandung kasus karena dituduh makar dan selundupkan senjata. Atas tuduhan itu, Sunarko pun ditangkap polisi dan polisi militer TNI. Ia juga sempat menghuni rutan Pom Guntur sebelum akhirnya dibebaskan. Kali ini mungkin sudah bosan atau sakit hatinya tak tertahankan, sebut Gibran abnormal. Bagaimana kelanjutannya? Anak abah ini dirujak netizen. Langsung saja kita lihat videonya. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau nggak mau bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya Pak. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih Pak, terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya ngeliatnya sih Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau nggak mau bilang sakit jiwa gitu. Pak Kumis bilang ya, kalau Gibran itu abnormal. Dia bilang Gibran itu gangguan jiwa lah menurut si Kumis. Terus dia bilang kan waktu Gibran jadi wali kota kan di kantornya kan banyak mainan anak-anak. Nah, terus kata dia, tengok tuh waktu kemarin debat. Ya kan, debat capres cawapres. Kelakuannya kayak anak-anak. Terus dia bilang lagi, dia nggak ikhlas. Ya enggak, saya nggak ikhlas dipimpin oleh orang seperti itu. Kumis, dengar kau ya. Itu bukan cuman Gibran yang mengkoleksi mainan anak-anak. Orang mengkoleksi mainan anak-anak bukan berarti dia anak-anak, Pak Kumis. Itu hobi. Ya, hobi itu tidak memandang usia dan tidak memandang status orang. Tapi aku kasih kau contoh. Siapa aja pemimpin dunia yang mengkoleksi mainan anak-anak? Pertama, mantan Presiden Amerika Barack Obama. Barack Obama itu mengkoleksi mainan anak-anak, komik, ya figur kayak figur komik kayak Marvel, kayak Iron Man. Habis itu Captain America, Spider-Man. Selain Barack Obama, Perdana Menteri Kanada Justin, ya, dia juga mengkoleksi mainan anak-anak, mainan Star Wars. Ada lagi tuh mantan Perdana Menteri Inggris, dia mengkoleksi miniatur kereta api. Kau tahu dia bilang apa? Kalau dia stres, ya, dia melihat miniatur kereta api itu untuk menghilangkan stres dia, karena dia hobi. Jadi hobi itu bukan berarti orang anak-anak. Jadi berarti Barack Obama, Perdana Menteri Kanada, mantan Perdana Menteri Inggris itu abnormal. Kok kalau bengak yang kau pelihara, itu orang hobi. Hobi itu selain membuat dia senang, ya bisa menghilangkan stres.
tahu ya kan hobi kau cuman menghina orang lain. Penyakit kau penyakit hati. Sebenarnya ya yang kena gangguan jiwa kau sendiri sama geng kau itu. Kalian semua yang gangguan jiwa, bukan Gibran. Karena kalian sakit kali hati kalian mau Gibran itu menjadi wakil presiden. Masalah kalian di mana kalau dia jadi wakil presiden? Kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalaupun kau tak ikhlas ya Gibran itu tetap wakil presiden. Kalau kau merasa kau tak mau dipimpin oleh Gibran, ya kau tak mau Gibran itu jadi wakil presiden di negara Republik Indonesia ini, ya kau bilang kau tidak ikhlas, kusarankan sama kalian semua ya pindah aja kalian dari negara Republik Indonesia ini, cari ya kan negara lain ataupun kalian buat negara ya, tapi jangan di Indonesia. Kalian angkat langsung si Anies jadi presidennya, kau Kumis jadi wakilnya, atau enggak si Tipa, kalau enggak Mr. Panci, kalau enggak si Harun Assegaf, kan banyak kalian tuh, Amin Rais kalau enggak. Jadi kalian aja Anies presidennya, kan begitu yang kalian mau kan. Habis itu ya kan kaulah wakil presidennya, yang lain menteri-menteri lah. Kalian buat aja negara baru, gak usah tinggal di Indonesia ini. Kalian kerja kalian cuma provokator ya, tukang adu domba. Orang yang jadi wakil presiden kenapa kalian yang sakit hati? Kayak nggak punya agama kalian ini. Nggak tahu kalian bahwasanya Gibran itu memang sudah Tuhan takdirkan menjadi wakil presiden. Kalian semua yang kena gangguan jiwa, bukan si Gibran. Saya selalu dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Di satu sisi banyak orang yang mencemooh, banyak masyarakat yang tidak suka dan menganggap dia tidak pantas sebagai wakil presiden. Tapi di sisi lain Gibran Rakabuming Raka tetap bekerja, kerja dan kerja. Apa yang dilakukan orang-orang itu menghina, itu dibalasnya dengan kerja, kerja dan kerja. Saya salut gitu. Salutnya kenapa? Saya baru pertama kali ini lihat ada seorang wakil presiden ternyata punya ide-ide kreatif ya. Kayak ide kreatifnya yang pertama adalah di mana Mas Gibran Rakabuming Raka itu membuka sebuah aduan masyarakat yang berjudul ya, yang diberi nama kalau nggak salah Lapor Mas Wapres ya. Jadi saya ingat sebuah entertain atau acara di sebuah televisi yang berjudul Lapor Pak gitu ya. Saya tahu mungkin bisa jadi apa yang dilakukan Mas Gibran ini terinspirasi dengan Lapor Pak ya, atau mungkin itu terinspirasi dari situ kemudian Mas Gibran membuka aduan masyarakat agar seluruh warganya bisa mengadukan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan di tengah-tengah masyarakat melalui programnya Mas Gibran, yaitu Lapor Mas Wapres ya. Nah ini keren banget loh ya. Tidak pernah ada wakil presiden sebelum ini yang melakukan ide-ide gila seperti itu ya. Maksudnya ide-ide kreatif gitu ya. Saya nggak tahu ini adalah idenya Mas Gibran sendiri atau ada tim kreatif ya, atau ada tim kreatifnya, atau mungkin juga ini idenya Kaisang, karena Kaisang itu adiknya Gibran Rakabuming Raka itu orangnya kreatif, lucu, kocak tapi kreatif gitu ya. Punya aja ide-ide gila yang bisa membuat masyarakat wow gitu kan. Nah ini yang membuat saya mengatakan salut kepada Gibran, karena beberapa hari dia memerintah baru beberapa hari tapi dia sudah membuat kotak aduan yang diberi nama Lapor Mas Wapres ya. Oke, yang kedua, pada sebuah pidatonya Gibran, gak tahu di mana itu saya tapi melihat videonya, dia menyoroti tentang adanya kriminalisasi guru gitu ya. Dia menyoroti tentang keberadaan guru ya dan juga murid begitu ya. Sampai di situ dia tercetus, jangan hanya membuat undang-undang untuk perlindungan anak, tapi juga tolong dibikin undang-undang untuk perlindungan guru. Keren nggak? Ini benar-benar keren ya. Jadi dia itu pikirannya sebagai wakil presiden itu jalan gitu ya. Tidak pernah ada wakil presiden yang ternyata punya pemikiran seperti Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi ternyata ini menunjukkan bahwa kenapa ya? Karena bahwa yang namanya wakil presiden itu bukan hanya sekedar ban serep. Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan dan jangan biarkan kasus. Apa urgensinya Bapak sampai ngurus Fufu Fafa segala itu loh? Urgensinya dari mana?
Bapak nyerang Bapak Jokowi, terus anaknya Mas Gibran itu pakai kata-kata yang nggak pantas menurut saya. Itu urgensinya untuk Bapak itu apa? Keuntungan untuk Bapak itu apa? Gitu. Padahal Bapak ini adalah tokoh nasional yang sebenarnya disegani sama masyarakat Indonesia. Lah kok jadinya begini? Kita juga bingung juga gitu loh, kok bisa-bisa jadinya begini gitu loh Pak. Sampai kok bisa jadi kayak gini gitu. Intinya urgensinya untuk Bapak itu apa gitu loh. Bapak kemarin aja ke Istana Negara waktu pelantikan aja Bapak sendirian, nggak ada temennya. Terus Bapak terus serang Bapak Jokowi, terus habis itu serang Mas Gibran sebagai wakil presiden sekarang. Itu urgensinya dari mana? Ataukah Bapak ada kepentingan pribadi atau kayak gimana? Hanya pertanyaan aja sih Pak, cuman nggak masuk akal aja gitu loh. Bapak ini tokoh nasional yang waktu itu disegani, dari dulu disegani, ya kok bisa jadi seperti ini sekarang? Gibran Raka Buming Raka, tolong Anda jangan sok-sokan Pak. Anda itu cuma wapres Pak. Janganlah buat posko pengaduan lapor Mas Wapres. Kan aduan masyarakat selama ini sudah ditangani dengan baik Pak, dengan pejabat kita terkait Pak, seperti Kades dan lain-lain Pak, seperti DPR juga kan, wakil rakyat Pak. Itu sudah ditangani dengan baik Pak sama mereka Pak. Pelayanan mereka ramah, penuh senyum, setiap ada laporan siap, ini kami cek. Dan mereka juga kasih harapan palsu Pak, bahwa masalah mereka akan segera selesai Pak. Kalau semua laporan langsung ke Mas Wapres, kasihan Pak pejabat kita Pak. Peran penting mereka jadi diambil Pak sama jenengan Pak. Nanti juga masyarakat jadi bingung Pak. Soalnya sudah terbiasa Pak, lapor, tidak ada hasil. Sekali lapor ke Mas Wapres, beneran selesai masalahnya Pak. Ya itu Pak, tolong Pak jangan buka pengaduan lagi Pak, jangan buka posko pengaduan Pak. Terima kasih. Dikasih wakil presiden yang ada kerjanya, tiba-tiba komentarnya apa? Ngapain katanya membuat lapor Mas Wapres? Toh sekarang udah ada DPR. Ya kenapa lo gak ngadu ke DPR? Kenapa lo komentar kayak gitu? Kalau misalkan lo punya keluh kesah. Nah sekarang program Mas Wapres untuk apa sih sebenarnya? Untuk aduan masyarakat juga sama gitu loh. Jangan tiba-tiba kok lu komentar sampah kayak gitu, tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Kemarin dikasih kayak Haji Ma'ruf Amin, bilangnya apa? Wapres gak ada kerjanya, sekarang ada wapres kerja, dibilangnya apa? Ngapain? Goblok. Lu maunya apa sih gob? Parah. Memang kalau negara kita banyak orang-orang seperti ini, ya gak akan maju negara kita. Karena tiap ngeluarin program disebutnya ngapain lah kok. Lain Pak Prabowo, presiden kita yang sangat keren dan sangat gagah itu tuh ya kan, ternyata Wapres kita nih Mas Gibran pun keren banget cowok, sumpah. Lo tau kan kalau Pak Prabowo itu lagi ada tugas di luar negeri. Nah jadi di Indonesia ini yang bertugas itu adalah Wapres kita guys, Mas Gibran. Lo tau nggak, tiba-tiba nih Mas Gibran itu bikin program lapor Mas Wapres. Lo tahu program itu tuh bertujuan untuk apa? Jadi program itu tuh bertujuan untuk masyarakat Indonesia itu boleh melapor dan mengadu ke situ guys. Jadi kalau misalnya kalian semua nih melihat kejanggalan di pemerintahan kita nih, boleh banget guys ngadu di sana gitu. Lu bayangin aja deh, ini tuh adalah program yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia guys. Biar apa guys? Biar masalah-masalah kita itu langsung ditangani oleh Mas Wapres langsung gitu. Jadi nggak usah tuh kita ngadu ke sini segala macam. Kagak bakalan kesampean, kagak bakalan nyampe ke sana, kagak bakalan. Kalau misalnya kita ngadu langsung ke sana kan nggak mungkin dong kalau misalnya nggak langsung dilakukan gitu. Dan sumpah ya, kata gue nih, Mas Gibran membuat program ini tuh membuat DPR tuh pada bingung gitu. Kayak anjir, nanti gue tugasnya apa gitu. Lu paham gak sih? Dan gue kemarin ngeliat di berita-berita kalau Wapres kita itu fotonya tidak dipajang di DPR guys. Apakah Mas Gibran membuat program ini tuh untuk membuat bingung DPR gitu, apa kayak mana gitu, gue nggak tahu nih. Dan gue sangat berharap program lapor Mas Wapres itu tuh berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau ada yang ngadu tuh langsung terselesaikan dan segala macem gitu. Dan gue juga sekarang itu lagi nunggu ini gebrakan-gebrakan baru apa lagi nih dari presiden kita atau dari wakil presiden kita gitu. Karena mereka belum ada
berapa bulan apa aja kayak banyak banget gebrakan barunya, gue mah heran. Gak tau lagi sih harus ngomong kayak gimana ya. Orang jelas-jelas nomornya bisa di save, orang jelas-jelas dari sejak dibukanya tanggal 11 bulan 11 2024 ya, soal lapor Mas Wapres masih ada banyak orang yang skeptis. Nah ini nih ciri-ciri orang yang gak dengerin berita ya, dan gak baca berita juga ya. Sekali-sekali nonton berita dong supaya update. Nah itu saran dari aku sih. Hari pertama dibukanya lapor Mas Wapres udah tercatat sekitar 60 aduan yang diterima oleh staf dari lapor Mas Wapres. Berbagai macam aduan. Ini ya, supaya rasa ragu kalian terjawab mengenai lapor Mas Wapres, aku saranin ya kalian langsung ke Istana Wakil Presiden. Jangan ke Istana Presiden ya, soalnya beda jalur tuh. Ke Istana Wakil Presiden. Jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ingat ya, jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau kalian datang di atas jam 2 siang, pastinya kalian gak dilayani. Soalnya udah tutup jam operasional. Yang berikutnya, kalian juga ya, kalau mau daftar atau kalian mau ngaduin keluhan kalian, pastikan kalian adalah orang yang bersangkutan yang ngerasain keluhan itu. Kalau misalnya kalian nggak bisa datang ke sana, paling tidak kalian juga punya surat kuasa ya, yang bisa disampaikan atau diberikan kepada mereka, kepada stafnya. Itu syaratnya. Dan selain daripada itu, kalau untuk jalur WhatsApp, kalau ada yang bertanya, ini bisa nggak sih di save? Nomornya aktif nggak sih? Tak saranin, save nomornya, telepon, atau mungkin chat. Itu mungkin solusinya supaya skeptisisme Anda terjawab. Hal yang berikutnya lagi, soal lapor Mas Wapres ya. Sebenarnya ini udah pernah juga ya dilakukan oleh beliau ketika dulunya menjabat jadi wali kota. Pastinya orang-orang di Solo udah pasti tahu kayak gimana dampak dari diaktifkannya nomor dari lapor Pak seperti itu. Kalau misalnya ya acara TV itu lapor, ada acara lapor Pak. Nah, ini ada lapor Mas Wapres. Mungkin ya kalau aku melihat lapor Mas Wapres ini lebih mujarab daripada apapun. Soalnya langsung bisa ngejawab keluhan kita. Kalau ada yang bilang emang bakalan dijawab. Nah, setiap orang yang melapor itu bakalan diberikan ID. Dan kalian juga bisa track ya sejauh mana udah progresnya. Dan aku juga baca infonya, kalian itu bisa ya sekitar kurang lebih 14 hari waktu kerja supaya laporan kalian itu diproses. Sekitar segitu waktunya gitu. Tapi kalau untuk mungkin ya misalnya masalahnya lebih rumit atau apapun itu mungkin butuh waktu lebih lama lagi. Tapi setidak-tidaknya begitulah jangka waktu yang disampaikan menurut info ini nih infonya. So yeah, jangan skeptis-skeptis, boleh skeptis tapi ya harus dibarengi juga sih dengan bukti-bukti supaya ya negeri kita ini makin maju. Kita dukung program-program yang membela masyarakat. Lagi-lagi I'm not paid to tell this one, tapi karena aku senang kalau misalnya setiap pemerintah yang ngebela masyarakat, so aku juga mau ngomongin soal itu. And I wanna tell to the people, that's it. It's not because I got paid, then I want to tell you. Then I want to inform you. Nah, I pay nothing. Aku nggak dapat bayaran apa-apa. Program lapor Mas Wapres dianggap program yang PHP, program yang lebih nuansanya ke politis. Itu kata pengamat-pengamat ya, pengamat-pengamat yang memang sebetulnya termasuk kelompok itu-itu aja. Itu udah jelas. Apapun program yang diluncurkan selalu dibilangnya negatif gitu ya. Nah, saya mau membedah program itu, program lapor Mas Wapres ya. Jadi, yang pertama, apapun yang diluncurkan program oleh Gibran ya, oleh Mas Gibran ya, program itu udah pasti program yang sudah didiskusikan dengan matang dengan Prabowo. Karena Mas Gibran kan ngomong tidak ada visi Presiden Prabowo, tidak ada program Pak Prabowo. Artinya apa yang diluncurkan sekarang oleh Mas Wapres ya, sama lapor Mas Wapres, itu adalah program yang memang sudah disetujui bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bagus menurut saya. Dulu Ahok di DKI melakukan itu. Ya, kenapa saya bilang bagus? Karena saluran-saluran ya pengaduan bagi masyarakat hingga didengar sampai oleh kekuasaan atau pemerintahan itu selalu mampet di bawahnya. Nah, dengan program seperti ini itu akan membuat apa?
membuat semua instansi yang terkait ya, kementerian sampai ke dinas-dinas ya, ke daerah, itu akan merubah polanya gitu ya. Karena kalau mampet pasti masyarakat ngadunya ke wakil presiden gitu. Dan ini secara tidak langsung membuat semua menjadi lancar kembali saluran-saluran pengaduan ya. Kalau dulu kita di kepolisian tidak mau jalan ya, kalau tidak ada uangnya, ya itu nanti mentok masyarakat akan mengadu ke wakil presiden gitu ya. Dan ini akan sampai ke Prabowo dan akan ditindak gitu loh kementerian-kementeriannya atau konektivitas lembaga-lembaga yang memang sesuai dengan apa yang dilapor. Setelah lapor Pak, akhirnya terbit juga lapor Mas. Apaan tuh? Lu lihat posternya, gue posting di sini. Nah, lu ngadu deh tuh, lu curhat dah tuh di situ ya kan. Tapi kata gue mah yang khusus wabah, wakil abah gitu ya, dilarang mengadu ke nomor tersebut. Terus kalau wabah ngadunya kemana dong? Ngadu aja ke angin, say. Gue sampai mikir, ini kalau udah ada aduan wapres begini, terus ada aduan ke admin Gerindra gitu ya, ke kontak personnya admin Gerindra lewat TikTok atau lewat email gitu ya. Ini fungsi DPR apaan? Mindra, kali ini tugas lu teringankan nih Mindra. Netizen-netizen yang banyak bicit, yang banyak ngemeng gitu ya, yang mau mengeluh kesahkan kalian, diri kalian, kasus kalian, masalah hidup kalian gitu ya, tuh udah ada. Datang aja langsung samperin ke kantor wapres. Jangan punya mental-mental cere yang cuman beraninya di medsos aja, begitu dikasih alamatnya disuruh datengin, ditantangin suruh datang malah minta foto. Yang gue pikirin adalah berapa banyak admin yang megang WhatsApp pengaduannya Mas Gibran Rakabuming Raka. Gue yakin itu pasti pengaduannya banyak pisan kan. Kira-kira berapa staff ya itu yang nge-handle WhatsApp-nya itu ya? Gue yakin tuh handphone atau elektronik yang dipakai tuh nge-lag itu. Enggak, gue ngebayangin gini aja, yang ngedukung Pragip itu kan 58% ya. 58% dari rakyat Indonesia itu berarti kan berapa puluh juta, berapa juta manusia gitu kan. Belum lagi impostor-impostor dari luar gitu ya, yang ternyata diam-diam mengadu juga, yang diam-diam mengador Mas Gibran gitu, yang diam-diam memuja Pragip gitu kan. Setelah kemarin DPR itu tidak memasang foto Gibran, sekarang Gibran bikin gebrakan baru. Ibarat katanya nih ya, ini ibarat katanya Mas Gibran Rakabuming Raka itu tidak memfungsikan DPR. Sebenarnya gue nggak kaget sih waktu Mas Gibran itu jadi wali kota Solo, kalau nggak salah dia juga buka pengaduan via WhatsApp gitu kan ya. Nah sekarang Mas Gibran juga menerapkan semasa dia menjabat menjadi wakil presiden. Keren abis, mantep. Ini gue mikir random aja ya, kalau semisal nih ya, ini bayangan gue aja ya kan, ini hayalan gue gitu lah ya, random gitu. Kalau misalkan DPR dibubarin, berapa banyak keuntungan Indonesia karena tidak menggaji dan memberikan tunjangan kepada anggota-anggota DPR? Siapa di sini yang setuju bahwa di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto kita jadi rajin membaca berita, lalu kita pengen cari tahu apa saja yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran Kabinet Merah Putihnya. Kita juga jadi mulai mengenal nama-nama menteri yang sedang melakukan tugasnya, dan yang lebih menganehkan kita juga jadi penasaran sama sepak terjang wakil-wakil menteri yang punya kredibilitas sangat mengagumkan, pengalaman yang sangat mengagumkan, dan juga ternyata mereka juga banyak sekali membantu kinerja Pak Prabowo saat ini ya. Siapa yang tidak tahu Prof Stella, lalu juga ada Bapak Silmi Karim, lalu juga ada Bapak Anies Mata. Tapi yang gue mau bahas hari ini adalah ini tentang Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka yang juga tidak kalah bersinar di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Beberapa hari yang lalu Mas Gibran ini membuat sebuah postingan bahwa siapapun yang ingin melakukan pengaduan kepada Wapres silahkan langsung menghubungi hotline yang sudah disebutkan dalam postingan tersebut. Kalau gue boleh baca ini, di lapor Mas Wapres ini kalian bisa melakukan pengaduan langsung datang ke Istana Wakil Presiden. Nah, yang biasanya belum tahu ada Istana Wakil Presiden sekarang jadi tahu kan. Jadi kalian bisa datang di hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Lalu ada kontak WhatsApp-nya juga nih yang bisa kalian catat di 081117042207. Alamatnya di mana? Alamat Istana Wakil Presiden itu ada di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat. Jadi siapapun yang ingin mengadu kepada Mas Gibran, boleh lo langsung datang, ya kan? Kira-kira aku ingin mengadu apa ya sama Mas Wapres?